Malibu Restoran adalah sebuah tempat yang membuat butik tadi terasa ramah. Terletak di puncak sebuah hotel berbintang 7, restoran ini menawarkan pemandangan 360 derajat kota Jakarta yang spektakuler. Suasana di dalamnya sangat hening, hanya diisi oleh bisik-bisik pelanggan dan denting halus gelas kristal. Setiap meja diberi jarak sangat luas untuk privasi. Ardan sudah duduk di meja terbaik dekat jendela, menatap cityscape di bawahnya sambil sesekali mengecek jam Patek Philipsnya. Dia sudah memesan segala skot. Dia ingin pertemuan ini berlangsung cepat dan efisien. Dia melihat Liana sebelum dia melihatnya, dipandu oleh seorang waiter yang membungkuk-bungkuk. Dia berjalan melintasi restoran. Ahmad mengantarnya sampai pintu lalu pergi. Ardan mengamatinya. Valentina telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Gadis polos dari gang sempit itu sudah hilang, digantikan oleh seorang wanita muda yang terlihat pantas atau setidaknya tidak memalukan untuk duduk di mejanya. Tapi mata besar berwarna coklat madu itu masih sama, penuh dengan ketakutan, kebingungan, dan sebuah kepolosan yang membandel yang tidak bisa disembunyikan oleh makeup apapun. Dia berdiri ketika Liana sampai di meja, sebuah gestur kesopanan otomatis yang dia lakukan di depan publik. "Nona Liana," ucapnya, suaranya datar, tidak hangat. Dia tidak menawarkan untuk berjabat tangan atau mencium pipi. Dia hanya menunjuk ke kursi di seberangnya. "Silahkan duduk." Liana duduk. Tangannya gemetar, disembunyikan di pangkuannya. Dia merasa sangat kecil di hadapan pria ini. Aura kekuasaannya terasa seperti sebuah tekanan fisik. Dia tidak bisa menatap matanya terlalu lama. Seorang pelayan datang. Ardan sudah memesan sebelumnya salad untuk pembuka, ikan untuk main course, semuanya pilihan terbaik. Dia tidak menanyakan apa yang Liana inginkan. "Kami akan memiliki menu tasting yang sudah saya pilih," katanya pada pelayan, mengabaikan keberadaan Liana sepenuhnya. Setelah pelayan pergi, barulah dia menatap Liana. Tatapannya adalah tatapan seorang CEO yang sedang mengevaluasi sebuah aset baru, bukan calon istri. "Saya harap Valentina sudah mempersiapkan Anda dengan cukup," mulainya tanpa pendahuluan. "Kita akan menikah besok." Liana tersedak. Besok?" Itu adalah kata pertama yang keluar dari mulutnya sejak pertemuan ini dimulai. "Apakah ada masalah?" tanya Ardan. Satu alisnya terangkat. "Semuanya sudah diatur. Lisensi, venue, penerbangan ke Bali untuk bulan madu, semuanya." "Penerbangan? Bulan madu?" Liana mengulangi. "Ini semua terjadi terlalu cepat." "Ini adalah sebuah transaksi, Nona Liana, bukan pernikahan sungguhan. Bulan madu adalah untuk konsumsi media," jelasnya dengan dingin. "Mari kita jelaskan semuanya sejak awal agar tidak ada kesalahpahaman." Dia mengeluarkan sebuah map dari tas kerjanya yang terbuat dari kulit buaya dan mengeluarkan sebuah dokumen tebal, perjanjian pernikahan. "Ini adalah kontrak kita," katanya, menyodorkan ke depan Liana. "Silahkan baca, tapi pada intinya adalah pernikahan kita akan berlangsung minimal 2 tahun. Selama waktu itu, Anda akan tinggal di rumah saya. Anda akan menemani saya di acara-acara publik dan melakukan semua tugas yang diharapkan dari seorang istri, kecuali tugas-tugas intim," katanya tanpa malu. "Sebagai imbalannya, Anda akan menerima tunjangan bulanan yang sangat besar,
Semua kebutuhan Anda, pakaian, perawatan, apapun akan dibayar oleh saya. Pendidikan Anda akan dilanjutkan dan dibiayai penuh. Dan yang paling penting, dia menekankan, semua biaya pengobatan Bibi Rina akan menjadi tanggung jawab saya. Mendengar nama bibinya, Liana langsung terjaga. Bibi Rina, dia bilang kamu akan membiayainya. Tapi kenapa? Apa yang kamu dapat dari semua ini? Yang saya dapat, serga Ardan, matanya menipit. Adalah Pratama Group. Itu adalah satu-satunya hal yang penting dalam perjanjian ini. Wasiat ayah saya memaksa saya untuk menikahi seorang seperti Anda untuk mempertahankan perusahaan saya. Anda adalah kunci untuk membuka sebuah gembok, tidak lebih. Kata-katanya kejam, tapi jujur, Liana merasa seperti ditampar. Dia hanyalah sebuah alat, sebuah kunci. Anda diharapkan untuk berperilaku, tidak boleh ada skandal, tidak boleh mempermalukan nama Pratama. Anda akan cuti dari pekerjaan Anda yang lama dan fokus pada peran baru Anda. Jika Anda melanggar perjanjian ini, lanjutnya suaranya semakin rendah dan berbahaya. Semua tunjangan akan dihentikan dan pengobatan Bibi Rina juga akan berhenti. Apakah kita memahami satu sama lain? Dia menyodorkan sebuah pulpen mahal. Liana melihat dokumen tebal itu. Bahasa hukumnya rumit dan mengintimidasi. Tapi pesannya jelas. Dia adalah seorang tahanan yang dibayar dengan mahal. Kebebasannya ditukar dengan kesehatan bibinya. Dia memandang keluar jendela. Jakarta berkilauan di bawahnya. Sebuah kerajaan yang dimiliki oleh pria di depannya. Dia merasa sangat kesepian, sangat kecil. Dengan tangan yang masih gemetar, tapi dengan sebuah kepasrahan yang mematikan, dia mengambil pulpen itu, seperti memegang sebuah belenggu. Dia tidak membacanya. Apa gunanya? Dia tidak punya pilihan. Dia kembali ke halaman terakhir, ke tempat yang ditandai dengan tanda X. Dia menatap garis itu untuk sesaat, melihat semua tercetak di sana. Liana Sari. Lalu, dengan sebuah tarikan nafas dalam yang bergetar, dia menurunkannya ke atas kertas. Semua gesekan pulpen itu terdengar sangat keras di keheningan restoran yang elegan. Itu adalah tanda tangan yang mengubur mimpi-mimpinya. Ardan mengangguk puas. Dia mengambil kembali dokumen dan pulpennya. Pintar. Sekarang mari kita makan. Kita punya hari yang panjang besok. Makanan datang. Liana tidak bisa menelan sesuap pun. Rasanya seperti pasir di mulutnya. Dia hanya memainkan makanannya dengan garpu, mendengarkan Ardan menerima telepon bisnis dan berbicara tentang merger dan akuisisi, sama sekali mengabaikannya. Pertemuan itu berakhir dengan cepat. Ardan membayar tagihan dengan kartu black card tanpa melihat harganya. Mobil menjemputnya. Kali ini dia tidak dibawa pulang. Ahmad mengantarnya ke sebuah suite mewah di hotel yang sama. Untuk malam ini, Nona, besok pagi kami akan menjemput Anda untuk persiapan pernikahan, ujurnya. Pintu suite ditutup. Liana berdiri sendirian di tengah ruangan yang luas dan mewah, dikelilingi oleh banyak tas berisi pakaian dan barang-barang mewah hasil belanja tadi. Dia berjalan pelan ke kamar mandi besar yang berlapis marmer dan melihat dirinya di cermin besar. Wanita di dalam cermin itu cantik, elegan, mahal. Tapi Liana tidak mengenalinya. Dia merobek jepit rambut yang menata rambutnya dengan sempurna, membiarkan rambutnya terurai. Dia menggosok-gosok lipstik di bibirnya hingga pudar dengan punggung tangannya.
Air mata yang selama ini ditahannya akhirnya meletus. Dia menjatuhkan diri ke lantai dingin kamar mandi, menyembunyikan wajahnya di tangan. Dia menangis sejadi-jadinya. Tangisannya adalah untuk orang tuanya yang tidak ada di sini, untuk Bibi Rina yang telah mengkhianatinya, untuk mimpinya yang hancur, dan untuk dirinya sendiri yang hilang. Dia menangis hingga tidak ada air mata lagi yang tersisa, hingga tubuhnya lelah dan matanya bengkak. Dia tertidur di lantai yang dingin, masih menggunakan pakaian mahalnya, merasa lebih hina dan lebih miskin daripada ketika dia masih memakai dress usangnya di gang sempit. Esok paginya pukul 8, seorang stylist dan makeup artist sudah mengetuk pintu suite-nya. Prosesnya kembali dimulai. Dia didandani seperti sebuah benda untuk sebuah acara. Gaun pengantinnya, sebuah gaun yang akhirnya dipilih Ardan melalui foto, adalah sebuah karya seni yang dingin dan tanpa jiwa. Tidak ada cinta yang masuk ke dalam pemilihannya, hanya pertimbangan estetika dan status. Upacara pernikahan berlangsung di sebuah chapel kecil dan eksklusif yang disewa untuk acara ini. Hanya ada segelintir orang. Raffi yang menjadi saksinya Ardan, seorang pengacara lain yang menjadi saksi Liana yang disewa Ardan, Pak Suratman, dan tentu saja Hendra Wijaya yang duduk di barisan belakang dengan senyum sinis dan kamera ponselnya. Tidak ada keluarga Liana. Bibi Rina tidak diundang. Ardan berargumen bahwa itu untuk menghindari komplikasi dan rasa malu. Musik organ berbunyi. Liana berjalan menyusuri lorong pendek. Disaksikan oleh orang-orang asing, dia tidak merasakan kegembiraan, hanya rasa mual dan sebuah keinginan untuk lari. Ardan sudah menunggu di altar. Dia mengenakan tuxedo yang sempurna. Wajahnya adalah sebuah topeng ketenangan yang tak tertembus. Tidak ada kebahagiaan di matanya, hanya sebuah kemenangan dingin. Dia telah memenangkan transaksinya. Ketika pendeta bertanya, apakah Anda, Liana Sari, bersedia mengambil Ardan Pratama sebagai suami Anda yang sah? Ada jeda yang sangat panjang, sangat menyiksa. Liana menatap Ardan. Dia mencari secuil kemanusiaan, secuil penyesalan, apapun. Tapi yang dia temukan hanya kesabaran yang dingin, seperti seorang kolektor yang menunggu tanda tangan di sebuah cek. Dengan suara yang bergetar, hampir tidak terdengar, dia menjawab ya. Kata itu terasa seperti racun di lidahnya. Ardan mengucapkan ya dengan suara lantang dan jelas, tanpa keraguan. Mereka saling mengucapkan janji pernikahan yang kosong. Mereka saling memasangkan cincin, sebuah cincin berlian besar yang membebani jari manis Liana, membuatnya merasa terbelenggu. Lalu tibalah saat yang ditunggu Ardan. Anda sekarang boleh mencium mempelai wanita. Ardan membungkuk, wajahnya mendekat. Liana menutup matanya, tubuhnya kaku. Dia bukan menantikan sebuah ciuman, tetapi menunggu sebuah hukuman. Ciumannya singkat, dingin, dan tanpa perasaan. Hanya sebuah sentuhan bibir yang cepat, sebuah formalitas yang harus dilakukan untuk memenuhi syarat upacara. Ini terasa seperti sepotong es menyentuh bibirnya, membuatnya menggigil, bukan karena gembira, tapi karena kengerian. Pendeta mengumumkan, saya sekarang dengan sah menyatakan Anda sebagai suami dan istri. Sorak-sorai kecil terdengar dari Raffi yang terpaksa, dari pengacara bayaran, dan dari Hendra yang sarkastik. Ardan memegang tangan Liana, mengangkatnya. Senyumnya profesional, tidak menyentuh matanya. Itu adalah senyum untuk foto, untuk publik, untuk kemenangannya.
Liana memaksakan senyum tipis. Di balik itu, dia merasakan sesuatu di dalam dirinya mati. Harapannya, kepercayaannya, dan cahayanya. Dia adalah Nyonya Ardan Pratama sekarang. Sebuah gelar yang mahal, sebuah sangkar emas. Dia melihat suaminya yang baru, pria yang wajahnya tampan dan sempurna itu, dan yang dia rasakan hanyalah sebuah rasa takut yang mendalam dan sebuah kesepian yang tak terhingga. Pernikahan itu bukanlah awal, itu adalah penguburan. Dan di sebuah rumah sakit, Bibi Rina menerima pesan singkat dari sebuah nomor tak dikenal, hanya bertuliskan, "Sudah selesai, pengobatan dimulai minggu depan." Dia menangis di bangsal rumah sakit, mengetahui bahwa dia telah menyelamatkan nyawanya dengan mengorbankan jiwa keponakannya. Perjalanan mereka yang pahit dan penuh liku baru saja dimulai. Sambung.